Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan aku Naila Nur Fauziah dengan NIM 2408098. Kali ini aku bakal bahas tren penelitian dalam bidang bisnis syariah selama 1 dekade terakhir. Aku akan analisis datanya menggunakan Dimension dan dibantu visualisasinya menggunakan RStudio serta Postviewer. Dari hasil analisis ini, aku bakal lihat bagaimana perkembangan jumlah publikasi, topik utama yang sering diteliti, serta hubungan antar bidang dalam riset bisnis syariah. Jadi, kalau kalian tertarik dengan ekonomi syariah, simak videonya sampai habis. Pertama, aku akan mulai dari jumlah publikasi per tahun. Dari grafik yang aku buat, terlihat bahwa jumlah penelitian dalam bisnis syariah mengalami peningkatan drastis, terutama dari tahun 2024 menuju 2025. Di tahun 2015 sampai 2023, tren publikasinya masih tergolong stabil, sekitar 10-50 penelitian per tahun. Tapi di tahun 2024, jumlah publikasi melonjak menjadi 65. Dan yang lebih mengejutkan, pada awal tahun 2025, sudah ada 435 publikasi. Kenaikan yang sangat signifikan ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya, meningkatnya kesadaran terhadap ekonomi syariah. Banyak negara dan pelaku bisnis mulai menyadari pentingnya sistem ekonomi berbasis syariah. Kedua, adanya kebijakan atau regulasi baru. Para pemerintah di berbagai negara mulai mengembangkan regulasi yang mendukung riset dan penerapan ekonomi syariah. Ketiga, perkembangan teknologi dan digitalisasi. Banyak penelitian yang mengeksplorasi bagaimana ekonomi syariah bisa diintegrasikan dengan tren digital seperti fintech syariah dan e-commerce halal. Kenaikan ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah semakin menjadi perhatian utama di dunia akademik maupun industri. Selanjutnya, aku lihat topik utama yang sering diteliti dalam bisnis syariah. Dari hasil analisis, ada 5 kategori utama yang mendominasi penelitian dalam bidang ini. 1. Manajemen bisnis. Penelitian yang membahas strategi dan praktik manajerial dalam bisnis berbasis syariah. Kedua, ada pariwisata halal. Tren baru yang semakin berkembang seiring meningkatnya permintaan wisata halal di berbagai negara. 3. Ada perbankan dan keuangan syariah. Topik yang paling dominan mencakup sistem perbankan, investasi, serta keuangan berbasis syariah. Keempat, ada perdagangan berbasis syariah atau commerce. Fokus pada e-commerce halal, perdagangan internasional, dan rantai pasok berbasis syariah. Terakhir, ada investasi dan hukum bisnis syariah. Hal ini termasuk regulasi bisnis syariah, hukum Islam dalam bisnis, serta investasi berbasis syariah. Dari data ini, aku bisa simpulkan bahwa keuangan dan perbankan syariah masih menjadi topik utama. Ini wajar karena sistem perbankan syariah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Kesimpulan kedua, pariwisata halal dan perdagangan syariah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Hal ini sejalan dengan meningkatnya tren wisata halal dan permintaan produk halal secara global. Ketiga, manajemen bisnis berbasis syariah semakin diperhatikan. Banyak penelitian membahas bagaimana strategi bisnis dapat diselaraskan dengan prinsip syariah. Setelah melihat topik utama, sekarang aku coba lihat bagaimana hubungan antar topik dalam penelitian bisnis syariah. Untuk ini, aku menggunakan network graph yang menunjukkan koneksi antara berbagai tema penelitian. 1. Manajemen dan strategi. Keduanya saling berhubungan erat, artinya banyak penelitian yang membahas strategi bisnis dalam konteks ekonomi syariah. Kedua, ada finance dan banking. Hubungan ini cukup kuat karena perbankan syariah merupakan pilar utama dalam ekonomi Islam. Banyak riset yang membahas inovasi dalam perbankan syariah, seperti digital banking berbasis syariah. Ketiga, ada tourism dan commerce. Koneksi ini menunjukkan bahwa industri wisata halal berkembang beriringan dengan perdagangan syariah, misalnya dalam sektor kuliner halal dan platform e-commerce halal. 4. Ada investment dan law. Banyak penelitian membahas investasi berbasis syariah serta bagaimana regulasi mempengaruhi implementasi bisnis syariah secara global. Jadi, bisa aku lihat bahwa riset bisnis syariah tidak hanya berfokus pada keuangan, tetapi juga berkembang ke sektor lain seperti pariwisata dan perdagangan.
Dari hasil analisis ini, ada beberapa poin yang bisa aku simpulkan. Pertama, jumlah penelitian bisnis syariah meningkat drastis, terutama di tahun 2024 menuju 2025. Kedua, fokus penelitian semakin luas, tidak hanya keuangan perbankan syariah, tetapi juga manajemen, pariwisata halal, dan perdagangan berbasis syariah. Ketiga, hubungan antar topik menunjukkan bahwa bisnis syariah semakin berkembang di berbagai sektor, terutama pada digital commerce dan investasi syariah. Jadi, buat kalian yang tertarik dengan ekonomi syariah, sekarang adalah waktu yang tepat untuk mendalaminya. Karena tren ini menunjukkan bahwa bisnis syariah bukan hanya sekadar tren sementara, tetapi benar-benar sedang berkembang dan punya potensi besar di masa depan. Sekian video analisis dari aku, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.